wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul kembali di tempat yang sangat kita cintai, yaitu dalam sesi diskusi. Kami dari kelompok 2, yaitu saya bersama teman-teman saya, Ibu Ira, Ibu Eti, Ibu Mahda, dan saya sendiri Hana. Izinkanlah kami untuk mempresentasikan modul 5 mengenai media dan alat peraga dalam pembelajaran IPA. Baik, untuk mempersingkat waktu, izinkanlah saya bersama teman-teman saya untuk memaparkan materi kami. Untuk pemateri pertama, kepada Ibu Ira, dipersilahkan. Baik, selanjutnya saya Ira akan menjelaskan mengenai pengertian media. Media secara umum adalah saluran komunikasi, yaitu segala sesuatu yang membawa informasi dari satu sumber informasi untuk disampaikan kepada penerima. Ibaratnya kalau kita belajar, siswa itu adalah tujuannya, guru adalah seorang fasilitator, maka fasilitas yang bisa menghantarkan ilmu atau sebuah pengetahuan itu diantaranya ada yang dinamakan media. Untuk selanjutnya, next Bu Hana. Tujuan media. Yang pertama itu meningkatkan kualitas dan efektivitas pembelajaran. Tentu dikatakan pembelajaran yang berkualitas jika menarik, dikatakan menarik jika bervariasi. Di dalam variasi itu adalah salah satunya dengan menggunakan media. Pembelajaran tidak dapat monoton. Kemudian memudahkan guru. Tentu dengan penggunaan media itu akan memudahkan guru. Guru tidak akan monolog secara terus-menerus, karena media yang digunakan untuk memperjelas, artinya tidak hanya siswa mendengarkan, tapi siswa dapat melihat, merasakan, meraba, dan mendengarkan itu akan lebih efektif sehingga tidak banyak bercerita. Maka mereka akan belajar dengan sendirinya. Kemudian tujuan dari media itu memberi arahan tentang tujuan yang akan dicapai, menyampaikan materi pembelajaran juga, beri rangsangan kepada guru untuk kreatif, kemudian menyediakan evaluasi mandiri, membantu pembelajaran yang memiliki kekhususan yang tertentu. Jadi mereka yang memiliki kebutuhan khusus, media sangatlah penting karena akan membantu mereka dalam memahami materi, karena mereka lemah jika hanya mendengarkan. Selanjutnya berkata, kemudian fungsi media pembelajaran. Yang pertama itu menyampaikan pembelajaran, digunakan untuk menyampaikan materi yang disesuaikan dengan materi itu sendiri. Fungsi yang kedua dari media pembelajaran itu konstruksi dari lingkungan. Dalam penggunaannya melatih siswa menggali dan membantu pemahaman tentang pengetahuan. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan kognitif dengan penggunaannya sebagai model atau pengembangan keterampilan mental. Next, Dana. Di sini ada prinsip dalam pemilihan dan penggunaan media. Dalam menyediakan media pembelajaran, guru dihadapkan pada 3 kondisi berikut. Yang pertama itu memilih dari bahan media yang sesuai benar dengan tujuan pembelajaran yang akan dilakukan, memilih dari bahan media yang kurang sesuai dengan tujuan sehingga perlu dimodifikasi, merancang media baru. Artinya media itu pada prinsipnya harus disesuaikan dengan kebutuhan siswa dan karakteristik siswa. Tidak mungkin siswa yang kecenderungan aktif di dalam kelas diberikan media yang dia diam saja. Jadi kita harus juga memperhatikan karakteristik siswa tersebut.
Yang selanjutnya Bu Hana, pertimbangan memilih bahan media. Yang pertama itu harus sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Jadi ketika kita akan menggunakan media itu juga harus menyesuaikan dengan kurikulum agar itu dapat bermanfaat, tidak merugikan baik itu guru maupun siswa, kemudian tidak membuang biaya dan tenaga, yang juga bersifat akurat dan berdasarkan perkembangan baru. Bahasanya jelas dalam media itu ringkas dan kualitas teknis yang baik, memotivasi dan menarik perhatian. Jadi ketika memilih media juga harus dipikirkan, oh iya ini medianya itu akan memotivasi peserta didik untuk mengikuti pembelajaran, tidak. Yang kelima, memiliki bukti dan efektifannya. Yang keenam, bebas dari bias dari mata pelajaran atau pelajaran. Jadi ketika mempertimbangkan media, jangan sampai ada kita melihat sedang berikan iklan atau perdagangan. Dilengkapi pedoman penggunaan atau dokumen. Yang kedelapan, memberi kesempatan siswa turut berpartisipasi. Jadi dengan harus mempertimbangkan, oh ini akan membuat siswa berpartisipasi tidak dalam pembelajaran. Kemudian Bu Hana, di sini saya akan memberikan contoh dulu ya dari penggunaan media. Ini saya di sini ada punya kartu huruf. Huruf biasanya digunakan pada kelas rendah ya Bu? Ya. Kelas 1. Ya. Ini contoh media kartu huruf ini dapat membantu anak untuk belajar mengenal huruf dan akan meningkatkan kemampuan membaca anak. Jadi akan lebih mudah ketika anak diberikan kartu huruf seperti ini. Yes. Ya Bu ya? Yeah. Jadi mungkin kalau misalnya di dalam bacaan itu anak tidak akan tertarik, tapi kalau kita misalnya memperlihatkan atau menggunakan media ini, anak akan lebih tertarik dan termotivasi untuk belajar huruf, belajar membaca, sehingga kemampuan mereka akan meningkat. Begitu Bu? Iya. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih juga untuk Bu Ira yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya dipaparkan materi kedua oleh Ibu Eti. Iya, baik Ibu Hana. Terima kasih Bu Moderator atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis media pembelajaran. Di antaranya ada media yang tidak diproyeksikan, seperti objek nyata. Contohnya seperti tadi ya, yang sama Bu Ira diperlihatkan. Kemudian ada juga model, yaitu benda asli dalam bentuk 3 dimensi. Ada juga bahan cetak. Bahan cetak di sini seperti majalah, buku itu. Kemudian ada juga bahan ilustrasi yang digunakan dalam pembelajaran. Bisa berupa gambar ataupun bisa berupa gambar yang bersifat fotografik ataupun non fotografik. Ada juga media yang diproyeksikan. Yang pertama seperti transparansi itu seperti hand protector ya. Yang kedua ada slide berbentuk slide. Slide itu suatu format kecil transparansi fotografi yang secara individual dipasangkan pada alat proyeksi. Itulah lupa lagi. Kemudian ada media audio. Media audio itu berupa kaset dan berupa kaset. Ada juga komputer. Nah, di sini komputernya biasanya yang udah ada di sekolah. Kan nggak mungkin ya bawa komputer dari rumah. Ada juga media radio dan televisi. Kemudian bisa juga berbentuk media gerak. Selanjutnya, Bu. Alat peraga. Pengertian alat peraga menurut Gagne, alat peraga adalah komponen sumber belajar di lingkungan siswa yang dapat merangsang siswa untuk belajar. Jadi, alat peraga adalah
sesuatu yang digunakan untuk mengkomunikasikan materi pembelajaran agar terjadi proses belajar. Kemudian ada juga tujuan-tujuan alat peraga. Yang pertama, untuk memperjelas informasi atau pesan pembelajaran. Ada juga untuk member tekanan pada bagian yang penting, untuk variasi dalam pengajaran, dan sebagai motivasi siswa dalam belajar. Next, Bu. Ada beberapa cakupan alat peraga sebagai media pendidikan. Yang pertama itu bahan-bahan cetakan atau bacaan. Kemudian alat-alat audiovisual, sumber-sumber dari masyarakat, koleksi benda-benda tertentu, seperti alat planet-planet gitu, biasanya suka ada yang mengkoleksi ya. Terus yang kelimanya itu perilaku guru ketika mengajar. Selanjutnya, di sini ada fungsi alat peraga ya, yang itu untuk memperjelas dan mempermudah siswa dalam memahami konsep atau teori yang menjadikan pesan kurikulum yang akan disampaikan oleh siswa lebih menarik, sehingga dapat memotivasi siswa dalam belajar dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi belajar. Selanjutnya, di sini ada peranan alat peraga. Yang pertama itu untuk mengaktifkan komunikasi antar siswa dengan gurunya. Kemudian dapat merangsang pikiran dan perasaan siswa. Siswa akan lebih fokus. Kemudian bisa memberikan pengalaman yang nyata untuk membangun dasar-dasar perkembangan belajar juga. Bisa membangkitkan dan keinginan minat belajar siswa juga. Yang selanjutnya, di sini ada manfaat alat peraga ya untuk siswa. Yang pertama itu untuk meningkatkan motivasi belajar, kemudian menyediakan variasi belajar supaya tidak monoton ya, memberikan gambaran struktur yang mudah dalam belajar, memberikan contoh yang selektif, bisa merangsang berpikir secara analisis, menyediakan situasi belajar tanpa tekanan. Ada juga manfaat bagi guru, yaitu memberikan pedoman dalam merumuskan tujuan pembelajaran, memberikan sistematika pengajaran, memudahkan kendali pengajaran, membantu kecermatan dan ketelitian dalam penyajian, membangkitkan rasa percaya diri, dan meningkatkan kualitas pengajaran. Mungkin dari saya cukup sekian, Ibu Moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Eti yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya untuk pemaparan materi ketiga yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Baik, di sini ada sarana utama dari menganalisis materi IPA, yaitu alat peraga. Alat peraga ini adanya terjabarnya tema atau materi pokok atau pokok bahasa. Lalu terpilihnya alat peraga atau sarana pembelajaran yang sesuai. Kemudian terpilihnya metode dan pendekatan yang efektif dan efisien. Lalu tersedianya alokasi waktu yang sesuai. Di sini bahan acuan yang digunakan dalam menganalisis materi pembelajaran IPA itu ialah garis-garis besar program pengajaran, yaitu GBPP IPA. Buku pelajaran yang dipergunakan itu buku pegangan guru dan buku pegangan siswa. Dan kemudian yang akan dicapai yang tercantum pada tujuan pendidikan. Lalu di sini dalam menganalisis alat peraga ini perlu dikembangkan pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama itu metode dan pendekatan apa yang sesuai. Yang kedua, apakah diperlukan alat peraga. Yang ketiga, bagaimana pengolahan kelas dalam menggunakan metode percobaan. Kemudian bagaimana cara mendesain alat peraga. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan untuk metode dan pendekatan apa yang sesuai ya. Setiap metode ini tentunya mempunyai kelebihan dan kekurangan. Oleh karena itu, untuk setiap pokok bahasan ini mungkin diperlukan beberapa metode
atau multi metode ya dan pendekatan yang akan digunakan. Lalu, apakah diperlukan untuk alat peraga? Nah, maka alat peraga ini cukup hanya perlu dikuasai oleh guru ya, perlu, tapi dikuasai oleh guru. Alat peraganya harus cukup besar dan jelas agar dapat dilihat oleh seluruh kelas dan agar dapat mempertunjukkan prosesnya. Kemudian, bagaimana pengolahan kelas bila menggunakan metode percobaan? Nah, di sini guru perlu menjelaskan tentang tujuan percobaan dan penggunaan alat agar proses dan produk percobaan tidak menyimpang dari tujuan. Kemudian, bagaimana cara mendesain alat peraga? Nah, untuk mendesain alat peraga atau alat percobaan sederhana ini perlu memperhatikan konsep yang mendasari kegunaan alat atau prinsip kerja alat tersebut. Sehingga persepsinya siswa terhadap konsep yang diajarkan ini tidak menyimpang. Baik, di sini konsep yang mendasari kelayakan pada alat peraga ini ada 3 pertimbangan ya dalam memilih kelayakan pada suatu alat peraga yang baik. Yang pertama itu kelayakan praktis, alat yang memenuhi ketersediaan dan penggunaannya. Kelayakan teknis atau kelayakan pedagogis ini alat yang memenuhi ketentuan kualitas. Dan yang ketiga di sini kelayakan biaya, yaitu faktor kelayakan biaya ini diukur dari segi pengadaan dan pengeluaran. Baik, untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Mahda. Kepada Ibu Mahda dipersilakan. Iya, terima kasih untuk Ibu Moderator. Untuk tahapan selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan apa saja sih langkah-langkah yang harus kita lakukan, khususnya kita sebagai guru, ketika akan mendesain sesuatu alat peraga dalam pembelajaran IPA di SD. Jadi ternyata tidak berbeda jauh ketika kita akan membuat suatu RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama yang harus diperhatikan yaitu mengetahui standar kompetensi yang akan dikuasai siswa. Yang kedua, kita juga bisa mengidentifikasi kompetensi dasar dari standar kompetensi tersebut. Biasanya kita bisa merujuk pada silabus ya. Lalu yang ketiga, setelah SKKD-nya sudah kita identifikasi, baru kita mulai ke mengidentifikasi hasil belajar yang akan kita gunakan. Lalu setelah hasil belajarnya, kita baru mulai mengidentifikasi indikator dan hasil belajar tersebut. Mungkin indikator di sini lebih kepada penjelasan materinya. Lalu setelah itu mulai kita ke materi pokok yang akan kita gunakan di dalam pelaksanaan pembelajaran. Jadi contohnya mungkin dalam pembelajaran IPA ini apakah kita akan menggunakan praktek ataukah kita akan menggunakan dengan cara metode lain atau pendekatan yang lain. Selanjutnya kita juga ternyata harus mempersiapkan alat evaluasi pembelajaran, di mana biasanya acuan guru itu adalah membuat lembar kerja siswa. Terakhir adalah, setiap tahapan pada penyusunan atau alat peraga tersebut baru kita simpan atau baru kita susun di dalam rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang kita sebut dengan RPP. Nah, next slide selanjutnya Bu Hana. Nah, di sini ada contoh ya. Salah satu contoh desain alat peraga. Mungkin kalau di modul bisa dilihat di halaman 5 titik sebentar ya. Bisa dilihat di halaman 5.24 gitu. Nah, ini bisa dikatakan lembar kerja siswa. Kenapa dikatakan lembar kerja siswa? Karena di sini lebih kepada observasi yang akan dilakukan pada alat peraga. Jadi alat peraga yang sudah dibuat oleh siswa atau alat peraga itu sudah guru lalu digunakan oleh siswa, tentunya ada evaluasi dalam bentuk observasi. Yang pertama kita bisa lihat alat dan bahannya juga dicantumkan di dalam tabel sehingga mempermudah guru khususnya dalam
menginformasikan gitu kepada murid bahwa alat dan bahannya itu kita bisa dapatkan dengan mudah, bisa di lingkungan sekolah, lingkungan rumah, bahkan di lingkungan masyarakat pun kita bisa temukan. Lalu di situ ada dengan jelas prosedur atau langkah-langkah kegiatan pembelajaran menggunakan alat peraga yang akan kita kembangkan, tersusun dari awal sampai akhir, sehingga ketika disampaikan kepada murid kita tidak sampai melupakan beberapa poin pentingnya. Dan terakhir ada kolom pengamatan. Kolom pengamatan di sini mungkin lebih kepada hasil dari pengamatan siswa atau observasi siswa pada alat peraga yang mereka gunakan. Jadi mungkin lebih bersifat pertanyaan. Jadi anak-anak tidak hanya tidak hanya menggunakan alat peraga itu saja, tetapi bisa menggunakan beberapa pertanyaan sebagai bahan pemahaman mereka. Oke, next slide, Bu Hana. Nah, di sini saya mencantumkan beberapa alat peraga yang bisa kita gunakan di beberapa kelas atau khususnya di sekolah dasar ya, tentang alat peraga khususnya pasti untuk IPA sendiri. Yang pertama, kita bisa lihat di sini ada alat peraga yang untuk mengetahui bahwa air itu dia memiliki kerugian dan manfaatnya. Dalam percobaan ini alat dan bahannya pun kita jabarkan dengan jelas agar anak tidak tidak pusing gitu. Bukan tidak pusing, jadi anak dapat ketika dalam pembuatan alat peraganya anak dapat mengetahui dengan jelas gitu. Lalu di situ pun dipaparkan langkah-langkahnya melalui gambar, dimulai dari pertama apabila kertas-kertas tersebut kita digantikan seperti tumpukan sampah ya, karena di sini lebih ke kerugian yang terjadi pada gerakan air gitu. Nah, lalu di gambar 2 pun dijelaskan kalau tidak ada kertasnya mungkin tidak akan ada yang menyumbat, mungkinnya seperti itu dalam gambar. Apabila dialiri air, lalu gambar ketiga lebih kepada penyumbatan yang terjadi, bisa digantikan dengan tadi alat bahannya berupa plastisin, sehingga di sini dalam kegiatan yang ketiga, langkah ketiga, anak dapat mengetahui bahwa dampak banjir itu atau dampak gerakan air itu ternyata bisa menyebabkan banjir. Ini kita bisa gunakan atau kita bisa temukan di materi IPA kelas 3 tematik gitu. Next, selanjutnya. Oke, ini adalah alat peraga masih tentang salah satu sifat air, di mana salah satu sifat air itu adalah menekan ke segala arah. Untuk bahan dan alat mungkin dapat kita temukan dengan mudah ya, kita bisa menggunakan barang bekas ataupun barang yang baru dengan ketentuan tidak membebani anak dalam bentuk biaya gitu. Kaleng, bahkan malam plastisin pun dapat kita temukan dimanapun. Di sini cara kerjanya dapat terlihat dengan jelas dalam bentuk gambar. Ketika ada lubang-lubang, tapi air atau tekanan air, banyaknya air itu terlihat dengan jelas. Sehingga ketika airnya banyak ternyata dapat memberikan tekanan yang besar pun bagi air. Lalu slide selanjutnya, di sini ada contoh alat peraga ketiga ya. Mungkin kita bisa temukan di kelas atas, contohnya mungkin bisa diterapkan di kelas 6. Di kelas 5 pun sudah ada, tapi mungkin lebih kepada pemahaman jenis-jenisnya saja. Nah, kalau di kelas 6 mungkin anak sudah dikenalkan tentang benda-benda yang memiliki medan magnet. Contohnya bisa terlihat di gambar, alat dan bahan sangat mudah didapatkan di lingkungan, bahkan mungkin di beberapa sekolah mempunyai kit ya. Kit itu seperti alat peraga yang sudah ada, jadi guru tidak harus membuat dari awal, atau mungkin guru lebih melengkapi beberapa bahan yang belum lengkap. Lalu selanjutnya slide keempat. Maksudnya alat peraga yang keempat ya. Nah, di sini dapat mengetahui perubahan wujud benda menggunakan alat peraga berupa
botol, bahkan ada air panas dan balon. Alat peraga di sini bisa digunakan untuk memberikan penjelasan atau anak kelas 3 khususnya cepat memahami bahwa perubahan suatu udara itu dapat terjadi karena adanya pemuaian. Ya, di sini terjadi perubahan wujud ya dari cair ke gas sehingga menyebabkan balon tersebut mengembung. Padahal di sini tidak ada udara yang masuk. Sehingga secara tidak langsung siswa itu dapat memahami dengan sendirinya melalui beberapa praktek tentunya dengan media alat peraga tersebut. Yang terakhir di sini ada alat peraga berupa percobaan rangkaian seri dan paralel. Ini khususnya untuk kelas 6 ya. Di sini anak-anak akan membuat beberapa rangkaian seri dan paralel bertujuan untuk mengetahui bahwa ternyata dengan alat dan bahan yang disebut dengan isolator itu ternyata dapat menghantarkan listrik dengan baik. Untuk alat dan bahan pun sama, tercantumkan dengan jelas. Untuk langkah-langkahnya pun guru harus menyusun dengan sesuai urutan. Nah, tadi adalah beberapa alat peraga, beberapa contoh alat peraga yang bisa kita gunakan di dalam pembelajaran kelas IPA SD. Ya, terima kasih. Mangga untuk selanjutnya saya berikan lagi kepada Ibu Moderator, Ibu Hana. Terima kasih untuk Bu Mahda atas pemaparan materinya. Baik, dilanjutkan sekarang untuk sesi diskusi ya. Di sini ada pertanyaan yang akan kita diskusikan. Ya. Di antaranya ini ada 2 pertanyaan. Yang pertama, alat peraga ini bisa dikatakan suatu desain yang di dalamnya terdapat media yang digunakan sebagai salah satu aspek terlaksananya suatu pembelajaran di kelas. Nah, kendala apa saja yang dialami oleh Anda sebagai guru ketika pemilihan atau penyusunan suatu desain alat peraga? Itu untuk pertanyaan yang pertama. Mungkin dilanjutkan ya. Untuk pertanyaan kedua, di sini lalu bagaimana cara Anda mengantisipasi kendala tersebut agar alat peraga dan media yang ada ini digunakan dan dapat berjalan dengan optimal sesuai dengan tujuan dan materi? Nah, ini untuk pertanyaannya. Silahkan mungkin Ibu Mahda, Ibu Ira, dan Ibu Eti akan menjawab. Saya mencoba untuk mendiskusikan dengan teman-teman semua ya. Mudah-mudahan nanti kalau ada yang tambahan sebagai tambahan informasi juga buat kita ya. Mungkin sebenarnya sebagai guru pun kita benar-benar dituntut tidak hanya tidak hanya harus mengoptimalkan suatu pembelajaran di dalam kelas ya. Salah satunya pun ternyata orang guru pun dituntut harus dapat menggunakan atau membuat suatu alat peraga yang dimana dijadikan media pembelajaran untuk anak-anak yang di dalam kelas. Nah, kendala mungkin beberapa kendala yang pernah saya temui untuk alat peraga di sini. Contohnya mungkin kalau untuk kelas 6 kan ada beberapa kit ya yang sudah tersedia sehingga saya tidak harus mencari atau membuat langsung, tapi sebenarnya untuk ada beberapa media lain mungkin kendalanya lebih kepada kualitas dari alat peraga tersebut. Mungkin karena kita alat dan bahan itu kadang dari barang bekas ya, terkadang cepat rusak gitu. Atau jadi tidak awet gitu, tidak bertahan lama. Mungkin tahun depan kita sudah membuat alat peraga lain yang baru gitu. Lalu yang kedua itu terkadang bentuk alat peraga yang kita buat itu terkadang tidak sesuai dengan ekspektasi yang sudah kita buat. Jadi anak-anak pun terkadang ketika melihat benda tersebut jadi seperti bukan alat peraga gitu. Ya mungkin itu kendala yang saya dapatkan selama mencoba membuat alat peraga. Ya lebih banyak sih.
Mungkin saya akan mencoba menambahkan tadi kendalanya katanya apa kata Bu Mada teh dari alat peraga ya cepat rusak. Mungkin yang pertama mah faktor yang paling pertama itu dari biaya juga ya, masalah biaya karena mungkin dari sekolah juga melihat jumlah siswanya, tergantung jumlah siswa juga ya untuk ini bisa membantu membeli alat peraga. Kemudian media yang sulit dibawa. Contohnya seperti tadi yang kata Bu Mada katanya yang tentang pemanfaatan air dan kerugiannya. Misalnya kayak kan tadi mencontohkan banjir. Kan kita nggak mungkin ya bawa air ke kelas dengan jumlah yang banyak gitu kan. Nah, mungkin seperti itu. Terus ada juga yang tadi bawa air panas kan nggak mungkin juga ya. Mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih. Oh, boleh, boleh. Eh, ya mungkin apa tadi cara mengantisipasi kan tadi ya udah disebutkan bahwa dalam ada beberapa jenis media pembelajaran. Salah satunya dengan menggunakan ada media yang bisa diproyeksikan, ada juga media yang tidak bisa diproyeksikan. Nah, mungkin ketika kita menggunakan alat yang tidak diproyeksikan itu kan alat yang nyata, sedangkan kita masih bisa menggunakan media lain seperti media yang diproyeksikan. Contohnya kita bisa membawa apa ya? Proyektor teh apa sih? Itu teh infocus. Nah, kita bisa memperlihatkan infocus jadi sebelum menginikan infocus kita berarti harus membuat dulu PPT yang akan ditayangkan kepada siswa. Jadi di situ siswa akan lebih melihat dengan nyata gitu. Padahal kita tidak membawa alat peraga yang non proyeksi gitu. Bisa juga dengan menggunakan bahan ilustrasi juga bisa. Contohnya seperti tadi yang kata Bu Ira, membawa kincir angin nggak mungkin, tapi kita bisa membawa dengan contoh dari karton. Mungkin seperti itu dari saya. Dapat kami simpulkan bahwa kendala alat peraga ini bentuk alat peraga
kadang tidak sesuai dengan ekspektasi atau dengan kenyataannya ya. Lalu kualitas yang cepat kadang rusak begitu. Lalu biaya dari sekolah yang mungkin terbatas dan media yang sulit untuk dibawa begitu ya. Dan cara mengantisipasi kendala agar alat peraga dan media yang digunakan itu dapat berjalan dengan optimal sesuai tujuan dengan materi gitu ya. Nah, contohnya seperti ketika kita membuat kincir angin atau kita bisa melihat kincir angin dengan alat peraga dari karton. Lalu kemudian media infokus, lalu misalnya planet itu dapat diganti dengan bola ya. Nah, dan antisipasi alat dan bahan juga harus lebih dioptimalkan. Langkah dan prosedur juga harus dipersiapkan secara sempurna. Jadi di sini mendesain alat peraga IPA ini meliputi kegiatan merancang, memilih dan membuat alat peraga yang cocok. Ada 3 pertimbangan kelayakan untuk memilih alat peraga yang baik. Itu diantaranya kelayakan praktis, kelayakan teknis, dan kelayakan pedagogis atau kelayakan biaya. Baik, cukup sekian mungkin pemaparan dari kami. Akhirul kalam, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.